Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Yahya selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi serta mahasiswa jurusan Magister Studi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang insya Allah berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Afita Anikotul Atiyah yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori dari James George Frazer yang membahas tentang magic and religion. Baiklah, jadi teori magic and religion yang diusulkan oleh James George Frazer itu merupakan konsep yang diperkenalkan dalam karyanya yang sangat terkenal dan cukup masyhur, yaitu The Golden Bough atau dahan emas, yang mana dalam karyanya tersebut Frazer itu mencoba untuk menjelaskan bagaimana perkembangan agama manusia dari sudut pandang antropologis. Nah, teori magic and religion ini juga disebut sebagai teori batas akal. Jadi Frazer ini menguraikan teori tersebut dalam jilid 1 dari bukunya yang terdiri dari 12 jilid yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yakni berjudul The Golden Bough. Jadi buku ini diterbitkan pada tahun 1890, yang mana menurut Frazer bahwasanya manusia itu memecahkan soal-soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya. Jadi tapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya. Jadi semakin maju kebudayaan manusia, maka semakin luas pula batas akal tersebut. Tetapi dalam banyak kebudayaan, batas akal manusia itu masih teramat sempit. Soal-soal hidup yang tak dapat dipecahkan itu tidak dapat dipecahkan dengan akal, itu biasanya dipecahkan dan dapat cari jalan tengahnya itu oleh magic, yang mana magic ini juga disebut sebagai ilmu gaib atau ilmu sihir, seperti itu. Jadi bisa kita pahami bahwasanya teori yang diusulkan oleh James George Frazer ini itu dia memperkaya pemahaman tentang kaitan antara kepercayaan, mitos, dan juga praktik spiritual dalam berbagai budaya. Jadi Frazer ini berusaha untuk menggambarkan hubungan yang kompleks antara magic dan agama dalam masyarakat primitif, di mana unsur-unsur magic ini itu bisa kita temui seperti halnya mantra, terus kemudian juga ritual, terus simbol, yang mana hal tersebut itu sering tercampur aduk dengan praktik-praktik keagamaan. Nah, seperti yang sudah termantub dalam karya monumentalnya si Frazer ini, The Golden Bough, bahwasanya Frazer ini tuh menelusuri konsep-konsep magic dan agama dari sudut pandang antropologis. Dia itu menyoroti bagaimana sih kepercayaan pada kekuatan gaib gitu, terkait hubungan yang erat seperti halnya upacara keagamaan dan juga mitologi, seperti itu. Dia ini berusaha untuk menunjukkan bahwasanya dalam masyarakat tradisional kedua konsep ini tuh tidak selalu terpisah secara tajam, akan tetapi saling melengkapi dan saling mempengaruhi, seperti itu. Nah, selanjutnya James George Frazer ini itu membagi perkembangan agama manusia menjadi 3 tahap utama. Yang pertama ada magic, yang kedua agama, dan yang terakhir itu ada ilmiah atau science. Jadi ada magic, religion, and science, seperti itu. Oke, di sini yang pertama yaitu tentang magic atau sihir,
Ya, jadi magic ini menurut Fraser itu merupakan segala perbuatan manusia, termasuk abstraksi-abstraksi daripada perbuatan yang mana digunakan untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya, seperti itu. Nah, terus kemudian pada tahap awal ini atau tahap magic ini itu biasanya ditandai dengan keyakinan pada kekuatan supernatural yang supranatural ya, yang dimiliki oleh benda-benda atau tindakan tertentu. Bahwasanya seperti manusia yang mereka itu percaya bahwa mereka itu dapat memanipulasi dunia spiritual dengan melakukan tindakan atau ritual tertentu. Nah, magic ini atau sihir ini juga seringkali terkait dengan upaya memanfaatkan kekuatan-kekuatan alam untuk kepentingan manusia, seperti itu. Jadi mereka itu percaya bahwasanya melalui roh-roh tersebut, melalui hal-hal atau sesuatu yang tidak kasat mata, itu mereka percaya bahwasanya makhluk-makhluk tersebut atau ilmu-ilmu tersebut itu memiliki kekuatan tersendiri, seperti halnya praktik-praktik ilmu sihir, terus juga ramalan-ramalan tentang suatu hal atau keadaan, dan juga upaya-upaya untuk memanipulasi keadaan-keadaan yang bersifat ilmiah, seperti itu. Nah, selain itu, Fraser juga menegaskan kembali bahwasanya pada mulanya kata Fraser ini, manusia itu hanya mempergunakan ilmu-ilmu gaib ini untuk memecahkan soal hidupnya yang ada di luar batas kemampuan dan juga pengetahuan akalnya. Nah, pada saat itu agama itu belum ada dalam kebudayaan manusia. Nah, terus kemudian lambat laun itu terbukti bahwa banyak dari perbuatan magicnya itu tidak ada hasilnya, seperti itu. Nah, maka mulailah ia percaya bahwa alam itu dialami bahwa alam itu didalami oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa daripadanya. Maka mulailah ia mencari hubungan dengan makhluk-makhluk halus yang mendiami alam tersebut. Maka tersebut itu demikianlah timbullah agama, seperti itu. Menurut si Fraser tentang pembahasan tentang magic itu, dia berpendapat seperti itu. Oke, terus kemudian yang kedua ada konsep tentang religion atau agama. Nah, setelah saya jelaskan tadi tentang magic, maka timbullah agama yang bahwasanya agama atau religion itu merupakan segala sistem perbuatan manusia untuk mencapai suatu makhluk dengan cara menyandarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus seperti ruh, juga kembali dewa dan sebagainya yang menempati alam, seperti itu. Oke, jadi religion ini itu dia masuk pada tahap kedua dari konsep yang dikemukakan oleh James George Fraser, bahwasanya agama itu merupakan evolusi dari magic. Di sini manusia itu mulai memuja dan menghormati kekuatan-kekuatan supranatural sebagai entitas yang independen dan lebih besar dari diri mereka sendiri. Agama ini cenderung lebih terorganisir dan seringkali melibatkan konsep-konsep seperti pemujaan, upacara keagamaan, terus kemudian doa yang ditujukan kepada para dewa-dewa, seperti itu, dan juga bahkan adanya pengorbanan tertentu sebagai cara untuk berkomunikasi dan menyenangkan dewa-dewa mereka atau juga kekuatan spiritual lainnya. Jadi mereka itu secara nggak langsung juga terkadang mengupayakan semestinya agar apa yang dimaksudkan atau apa yang ditujukan, keinginan dari diri sendiri itu terkabul ya, dengan cara seperti tadi, kayak semisalkan untuk memuja para dewa, mungkin untuk memberikan sesajen kah atau hal-hal yang lain-lainnya, seperti itu.
Oke, jadi di sini selain konsep utama daripada teori magic and religion yang dikemukakan oleh Frazer, itu ternyata ada juga tentang konsep science atau ilmiah. Nah, Frazer ini percaya bahwa ilmu pengetahuan itu dia lahir dari agama, di mana manusia ini mulai mencari penjelasan yang lebih rasional dan empiris tentang alam semesta daripada hanya bergantung pada keyakinan atau ritual itu. Jadi dalam tahap ini atau dalam tahap sains itu manusia itu mulai menggunakan seperti halnya pengamatan, terus juga eksperimen, observasi secara langsung, dan juga menggunakan analisis dan penalarannya untuk memahami gimana sih alam semesta ini, gimana sih prosesnya dan lain-lain, tanpa hanya mengandalkan spiritual saja, mengandalkan kekuatan-kekuatan yang supranatural saja dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi dari teori yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya secara nggak langsung ya kita tarik kesimpulan saja bahwasanya Frazer ini membahas bagaimana sih praktik bagaimana sih praktik magic ini, seperti halnya ramuan obat, terus juga mantra atau juga tindakan simbolis yang dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi alam semesta, kesehatan, bahkan nasib seseorang pun itu dibahas dalam konsep magic seperti itu. Nah, terus kemudian sementara itu, agama ini mengarah padahal apa? Yaitu mengarah pada kepercayaan pada entitas spiritual atau dewa-dewi yang lebih besar dengan adanya pengadaan upacara dan juga ritual yang ditujukan untuk memohon bantuan atau keberkahan dari entitas tersebut atau dari suku-suku tersebut. Nah, Frazer ini juga mengidentifikasi bahwasanya banyak sekali praktik atau ritual-ritual yang ia anggap sebagai primitif. Nah, jadi dia ini melihat sebagai refleksi dari tahap-tahap awal dalam perkembangan agama manusia. Meskipun pendekatannya telah diperselisihkan dan dikritik oleh banyak ahli antropologi modern, tapi kontribusi dari Frazer ini dalam memperkenalkan kerangka kerja konseptual ini telah memberikan landasan bagi pemahaman kita tentang bagaimana sih sejarah dan juga evolusi agama manusia itu sendiri. Oke, jadi secara nggak langsung mungkin contoh yang paling konkret ya, atau contoh yang bisa kita terapkan dalam rasionalitas kita seperti ini. Misalnya kalau semisal kita menginginkan sesuatu atau mempunyai hajat sesuatu tertentu dalam kehidupan kita, kalau semisalkan menurut ilmu magic atau ilmu sihir, ilmu gaib dan lain-lainnya, itu kita nggak perlu usaha yang mungkin secara langsung atau secara instan gitu. Jadi kita langsung meminta, langsung memohon, mungkin dengan cara hal-hal yang lebih sederhana gitu, itu langsung terkabulkan secara instan. Tetapi kalau misalkan agama itu dia ada proses-proses tertentu, ada cara-cara tertentu. Misalnya kita menginginkan untuk kehidupan yang sukses seperti itu, kita juga adanya usaha, yang pasti kan adanya usaha, kerja keras, doa kepada Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing. Bahkan adanya seperti ritual-ritual, misalnya melaksanakan kesunahan selain daripada kewajiban, untuk mendukung apa? Mendukung daripada supaya hajat kita tersebut itu terkabul. Jadi masih banyak proses-proses yang kita lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara kalau magic tidak. Kalau magic itu lebih instan. Misalnya kalau misal kita ingin sesuatu gitu, tinggal aja, pergilah ke orang yang dianggap ngerti tentang ilmu sihir ini atau ilmu gaib ini gitu. Misalnya pada orang ngerti dianggap dukun atau gitu ya, kita tinggal ngomong,
kita tinggal mengutarakan apa yang menjadi hajat kita. Nah, secara nggak langsung di sana itu ada ilmu-ilmu tersendiri yang mungkin dibacakan kah, atau mantra apakah atau apa. Jadi nggak perlu kita untuk usaha yang sangat-sangat effort, tidak perlu, langsung saja kita meminta ke dia apa gini, udah secara intens gitu. Tapi kalau agama tidak, agama lebih banyak proses-proses yang perlu kita lalui, seperti itu. Nah, dari situ ternyata kita bisa berpikir bahwasanya dari agama dan juga sihir itu ternyata juga berpengaruh atau masih ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, seperti itu, yang mana kita itu juga lebih bisa berpikir rasional. Oh, apa iya ya, apa seperti itu ya, apa itu benar ataukah tidak menurut agama ataukah menurut hukum gitu kan. Nah, jadi untuk teori daripada James George Frazer ini mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan berdasarkan sedikit pengetahuan saya dan juga berdasarkan sependek pengetahuan saya. Apabila nanti ada kurang dan lebihnya atau ada salah-salah dalam penjelasan yang saya sebutkan tadi, saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.